Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan mengenai analisis rasio keuangan sebagai tugas kecil 1 mata kuliah analisis laporan keuangan. Dari kelompok 14 ini terdapat 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Diva Sadinda, kemudian Akmal Faizusani, dan M. Raffi. Yang pertama ada definisi analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan, seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Setiap jenis rasio keuangan mempunyai kegunaan untuk analisis yang berbeda, dipandang dari yang menggunakan dan tujuan penggunaannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Akmal. Yang selanjutnya, jenis rasio keuangan. Menurut Hanafi dan Halim 2009, terdapat 5 jenis rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, yaitu yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio solvabilitas, yang ketiga rasio aktivitas, yang keempat rasio profitabilitas, dan yang terakhir rasio pasar. Next. Selanjutnya rasio likuiditas. Untuk definisinya, rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Rasio likuiditas atau sering juga disebut rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Untuk jenis perhitungannya yaitu current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Yang kedua quick ratio sama dengan current asset dikurang inventory dibagi current liabilities. Dan yang terakhir cash ratio sama dengan cash or cash equivalent dibagi current liabilities. Next. Selanjutnya rasio solvabilitas. Untuk definisinya, rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Rasio ini dapat dihitung dari pos-pos yang sifatnya jangka panjang, seperti aktiva tetap atau utang jangka panjang. Untuk jenis perhitungannya, yang pertama ada debt to asset ratio atau DAR, rumusnya total liabilities dibagi total aset. Yang kedua debt to equity ratio atau DER, rumusnya total liabilities dibagi total equity. Yang ketiga long term DER, rumusnya non current liabilities dibagi total equity. Selanjutnya akan dibawakan oleh Emraf. Ya, selanjutnya ada rasio aktivitas. Definisinya yaitu rasio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya, baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Jenisnya itu ada yang pertama ada receivable turnover atau penjualan dibagi rata-rata piutang, yang kedua ada inventory turnover atau HPP dibagi rata-rata persediaan, yang ketiga ada total aset turnover yaitu penjualan dibagi total aktiva. Next. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Definisinya adalah rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada, seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, dan jumlah cabang. Jenisnya ada 3, yaitu yang pertama ada return on asset atau ROA, yaitu net profit dibagi total aset. Yang kedua ada return on equity atau ROE, yaitu net profit dibagi total equity. Yang ketiga ada profit margin, yaitu net profit dibagi sales. Selanjutnya. Ya, selanjutnya ada rasio pasar. Definisinya adalah rasio yang lazim dan yang khusus dipergunakan di pasar modal, yang menggambarkan situasi keadaan atau prestasi perusahaan di pasar modal. Jenisnya ada 2, yaitu price earning ratio atau PER, sama dengan harga saham per lembar dibagi earning per share atau IPS. Yang kedua ada market to book value ratio.
sama dengan price per share dibagi book value per share. Oke, next. Selanjutnya, kita akan beralih ke contoh perhitungan. Jadi dalam perhitungan kali ini, kami mengambil contoh laporan keuangan dari PT Panca Anugrah Wisesa Tbk atau MGLV yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri rumah tangga. Sebelum kita menghitungnya, kita juga harus mengetahui laporan neraca serta laporan laba rugi yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan rasio keuangan. Baik, ini adalah laporan neraca dan yang selanjutnya ada laporan laba rugi. Selanjutnya akan dibawakan oleh Akmal. Rasio likuiditas untuk current ratio 2021 didapat 189,46%. Untuk tahun 2020 didapat 167,86%. Untuk tahun 2019 didapat 99,95%. Selanjutnya cash ratio untuk tahun 2021 didapat 9,87%. Untuk tahun 2020 8,49%. Dan untuk tahun 2019 sebesar 5,48%. Adapun untuk perhitungannya, current ratio sama dengan current asset dibagi dengan current liabilities. Current ratio untuk current asetnya didapat 152 miliar 257.296.876 dibagi 80.361.810.224 dan untuk totalnya 189,46%. Untuk perhitungan cash ratio, rumusnya cash ratio sama dengan cash equivalent dibagi dengan current liabilities. Didapat cash equivalentnya yaitu sebesar 7.928.465 dibagi dengan 80.361.810.224. Untuk jumlahnya yaitu sebesar 9,87%. Selanjutnya akan dibawakan oleh Diva Sadinda. Baik, untuk selanjutnya ada rasio solvabilitas, jadi sudah didapat sesuai yang ada di tabel. Untuk perhitungan dari tahun 2021 didapat dari total liabilities dibagi total aset yaitu 117.995.324.706 rupiah dibagi dengan total aset sebesar 211.400.759.261 rupiah. Sehingga dari tahun 2021 didapatkan 55,82%. Kemudian ada debt to equity ratio atau DER tahun 2021 yang didapat dari total liabilities dibagi dengan total equity. Total liabilities sebesar 117.995.324.706 rupiah dibagi dengan 93.435.434.555 rupiah sehingga didapatkan DER tahun 2021 sebesar 126,33%. Dan untuk long term DER tahun 2021 didapatkan dari non current liabilities dibagi total equity yaitu 37.634.482 rupiah dibagi dengan 93.405.434.555 rupiah sehingga didapatkan long term dari tahun 2021 yaitu 40,29%. Selanjutnya akan dibawakan oleh M. Raffi. Ya, selanjutnya ada rasio aktivitas PT Panca Anugrah Wisesa Tbk. Pada tahun 2021, receivable turnover-nya 2.532,30%. Pada tahun 2020, 13924,46%. Sedangkan pada tahun 2019, 445,21%. Yang kedua ada inventory turnover-nya
Pada tahun 2021 itu minus 69,41%, tahun 2020 minus 52,96%, tahun 2019 minus 58,58%. Dan ada juga total aset turnover-nya pada tahun 2021 itu 51,96%. Sedangkan pada tahun 2020 ada 74,37%. Pada tahun 2019 ada 81,11%. Nah, piutang usaha pihak ketiga total jadi ada 4.446.999.611 rupiah. Piutang lainnya pihak ketiga ada 65.500.000. Piutang lainnya pihak berrelasi ada 8.501,269,634. Total piutangnya jadinya ada 13.013.760.245 rupiah. Dan rata-rata piutangnya ada 433.792.0082. Nah, perhitungannya ada yang pertama ada receivable turnover sama dengan penjualan dibagi rata-rata piutang. Yang kedua ada receivable turnover juga, yaitu 190.089.125,348 dibagi 4.337.920,82. Yang ketiga ada receivable turnover sama dengan 2532,30%. Perhitungan selanjutnya ada inventory turnover sama dengan HPP dibagi rata-rata persediaan. Yang kedua ada inventory turnover lagi sama dengan minus 54.360.343,904 dibagi 78.605,717. Inventory turnover-nya 3 sama dengan minus 69,41%. Perhitungan yang ketiga ada total asset turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Yaitu total asset turnover-nya 109.849.125,348 dibagi 211.400.759.261. Total aset turnover-nya jadi 51,96%. Next. Yaitu ada rasio profitabilitas. Pada tahun 2021, return on asset-nya 3,37%, 2020 3,29%, 2019 0,81%. Yang kedua dari return on equity-nya, ROE-nya, pada tahun 2021 ada 7,63%, 2020 ada 7,83%, di tahun 2019 ada 12,41%. Profit marginnya pada tahun 2021 ada 6,49%, pada tahun 2020 ada 4,42%, pada tahun 2019 ada 1%. Perhitungannya, ROA-nya net profit dibagi total aset, yaitu 7.124.353,957 dibagi 211.400.759.261, yaitu totalnya jadinya 3,37%. Yang kedua ada profit marginnya, rumusnya yaitu net profit dibagi sales. Jadi 7.124.353.957 dibagi 100.849.125,348. Jadinya 6,49%. Yang ketiga ada ROE-nya, net profit dibagi total equity, yaitu 7.124.353,957 dibagi 93.405.434,555, yaitu totalnya jadi 7,63%. Next. Ya, terima kasih. Selanjutnya, kembalikan lagi kepada Diva. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai analisis rasio keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim tadi potong aja, Div ya. Yang tadi ada azan tuh.